Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08005. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gametogenesis. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah embriologi hewan yang diampu oleh Ibu Imro'atul Munawaroh, SSI, MPD. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi gametogenesis, mari kita simak pengertian gametogenesis. Jadi, gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang terjadi pada organ reproduksi generatif pada organisme eukariotik multiseluler. Contohnya, yaitu pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia, yang melibatkan pembelahan secara mitosis dan juga meiosis di dalam alat reproduksi pada individu yang telah memasuki fase dewasa. Tahapan gametogenesis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada spermatogenesis, merupakan pembentukan sel kelamin jantan, dan yang kedua ada oogenesis, merupakan pembentukan sel kelamin betina. Yang pertama ada proses spermatogenesis, berlangsung pada testis di dalam tubulus seminiferus, dimulai saat masa pubertas dan terjadi sepanjang hidup. Pada proses spermatogenesis ini akan mengandung kromosom X dan juga Y. Selanjutnya ada proses spermatogenesis. Nah, proses spermatogenesis ini diawali dengan pembentukan sel induk sperma yang terjadi pada testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus terdapat sel-sel primordial yang akan terdiferensiasi menjadi sel induk sperma yang sifatnya diploid, biasanya disebut dengan spermatogonium. Kemudian, spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis. Selanjutnya, akan menghasilkan sel anakan yang identik dengan induk, sifatnya yaitu diploid. Biasanya disebut sebagai spermatid primer. Selanjutnya, spermatid primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan dua sel anakan di mana terjadi pengurangan kromosom dari diploid menjadi haploid yang masing-masing mengandung kromosom X dan juga Y yang disebut dengan spermatid sekunder. Setelah itu, spermatid sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya bersifat haploid yang dinamakan sebagai spermatid. Kemudian spermatid itu akan mengalami diferensiasi menjadi 4 buah sperma yang fungsional. Berikut adalah gambar dari struktur spermatozoa, di mana pada bagian kepala terdapat akrosom dan juga nukleus. Akrosom berfungsi untuk menghasilkan enzim hyaluronidase dikeluarkan untuk menghancurkan asam hyaluronat pada sel telur untuk mempermudah sperma masuk ke dalam sel telur atau ovum. Kemudian, untuk nukleus berisi tentang materi genetik berupa kromosom. Selanjutnya, untuk bagian tengah terdapat bagian leher dan juga mitokondria. Nah, bagian leher ini merupakan penghubung antara bagian tengah dan bagian kepala. Selanjutnya, untuk mitokondria yang berbentuk spiral berfungsi sebagai penyedia energi bagi spermatozoa. Yang terakhir, pada bagian ekor merupakan flagellum atau alat gerak pada spermatozoa. Submateri berikutnya yaitu mengenai oogenesis. Oogenesis terjadi pada ovum, kemudian dimulai sejak organogenesis, berhenti saat lahir, dan dilanjutkan saat pubertas. Nah, terjadi hanya sampai masa menopause. Kemudian hasil dari oogenesis hanya menghasilkan kromosom X. Berikut adalah proses dari oogenesis. Diawali dengan terbentuknya sel induk telur di ovarium
yang berasal dari sel-sel primordial yang mengalami diferensiasi menjadi sel induk yang sifatnya diploid yang disebut dengan oogonium. Oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan sel anakan yang identik dengan sel induk yang disebut dengan oosit primer. Pembentukan massa oosit primer telah berlangsung pada masa embrio, di mana akan terjadi dorman atau terhenti jika sel janin lahir dan dilanjutkan pada masa pubertas. Kemudian, saat masa pubertas akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel anak dengan ukuran berbeda. Satu sel lebih besar dan mengandung sitoplasma serta kuning telur yang disebut dengan oosit sekunder, dan satu sel hanya mengandung inti yang disebut dengan badan polar 1 atau polosit sekunder. Dalam proses meiosis 1, terjadi pengurangan kromosom dari diploid menjadi haploid atau setengah dari sel induk. Selanjutnya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan dua sel anakan, yang satu lebih besar disebut dengan ootit dan yang satu lebih kecil disebut dengan badan polar 2. Badan polar 1 akan mengalami pembelahan dan menghasilkan dua badan polar. Kemudian, ketiga badan polar akan mengalami peleburan atau degradasi. Ootit akan berdiferensiasi menjadi sel ovum yang fungsional. Jadi, pada proses oogenesis hanya menghasilkan satu sel ovum yang fungsional. Jika sel ovum tidak dibuahi selama 24 jam, maka akan larut bersama dengan dinding rahim. Jadi kesimpulannya, gametogenesis merupakan pembentukan sel kelamin yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin jantan, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina. Spermatogenesis terjadi pada testis atau tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis terjadi pada ovum. Kemudian spermatogenesis terjadi seumur hidup, sedangkan oogenesis terjadi hingga memasuki masa menopause. Spermatogenesis dimulai dari masa pubertas, sedangkan oogenesis terjadi pada organogenesis, kemudian dorman pada saat janin dilahirkan, dan dilanjutkan pada masa pubertas. Pada proses gametogenesis menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional, sedangkan pada oogenesis hanya menghasilkan satu ovum yang fungsional. Pada spermatogenesis menghasilkan kromosom X dan Y, sedangkan pada organogenesis hanya menghasilkan kromosom X. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.